Salam Sekapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran hari ini adalah tentang instalasi tenaga listrik kelas 12 semester 5. Hari ini kita akan membahas materi tentang komponen PHB di dalam blok panel. Untuk itu, mari kita simak materi pelajaran berikut ini. Oke pelajar Sekapsa, untuk pertemuan kedua, instalasi tenaga listrik 3 fasa tentang pemilihan PHB blok panel. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.11.1 memahami prosedur pemasangan instalasi tenaga listrik 3 fasa pada PHB. Berikutnya yang keempat, 11.1 memasang instalasi tenaga listrik 3 fasa pada PHB. Sedikit mengulang tentang materi tentang AC dan DC. Untuk AC adalah supaya kita untuk mengingat materi yang kelas 2 atau kelas 11, arus AC adalah arus listrik bolak-balik, dinamakan demikian karena listrik mempunyai bentuk gelombang sinusida. Itu adalah bentuk DC AC. Untuk DC yang jarang kita gunakan atau kita biasanya menggunakan AC. Untuk DC, untuk mengetahui saja, DC adalah arus listrik yang merupakan jenis arus mengalir secara searah saja, yang mempunyai kutub negatif sendiri, positif sendiri. Dan pada materi yaitu pemilihan PHB. Nah, di sini adalah berbagai macam bentuk gambar PHB. Di sini ada PHB dalam bentuk indoor maupun outdoor. Yang bentuk outdoor adalah seperti ini. Atasnya ada bentuknya rumah atau seperti depannya ada moncongnya seperti ini. Ini adalah bentuk PHB yang outdoor. Yang indoor adalah seperti ini. Depannya lurus, berbentuk persegi saja. Nah, untuk pemilihan PHB. Pemilihan PHB untuk memperoleh keterangan lengkap data-data teknis yang diperlukan dalam pemilihan PHB dapat diperoleh dari buku katalog yang ada. Katalog termasuk buku-buku yang menjual tentang blok panel, itu ada berbagai macam bentuk dan ukuran. Ada yang berbentuk lemari seperti ini yang ukurannya besar. Ini adalah bentuk lemari. Ada yang bentuk memanjang. Ini sesuai kebutuhan ruang dan tempat gunanya dari PHB. Nah, untuk berdasarkan bahan panel listrik dibagi menjadi 2, yaitu ada blok panel besi maupun blok panel plastik. Untuk blok panel plastik, blok atau blok plastik itu biasanya adalah blok presto yang bisa digunakan untuk bangunan rumah bertingkat, atau biasa untuk panel biasanya menggunakan bangunan industri, sosial dan lain sebagainya yang berskala besar. Berikutnya yaitu tentang A. Kemampuan menahan arus hubung singkat. Nah, untuk kemampuan menahan arus hubung singkat, kita biasa menggunakan seperti contoh di gambar di samping ini atau di bawah ini adalah menggunakan NFB atau NCCB atau MCB atau LCB dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan untuk menahan arus hubung singkat. Nah, untuk arus hubung singkat prospektif yang mengalir pada instalasi antara saluran masuk menuju PHB induk ataupun distribusi dan kabel yang menuju ke beban tidak boleh melebihi dari kemampuan PHB dalam menahan arus hubung singkat dari peralatan yang terpasang. Jadi kita harus mempunyai pengaman untuk mengamankan arus listrik supaya tidak terjadi hubung singkat. B. Derajat pengaman. Nah, untuk derajat pengaman sendiri, B. Derajat pengaman. C. Selungkup dari bahan penyekat. D. Permukaan selungkup logam. E. Pemasangan. F. Adalah bagian-bagian dari PHB. Untuk materi tentang derajat pengaman yaitu adalah jenis dari pengaman sebuah item dari peralatan yang menunjukkan luas ataupun lingkup dari pengaman. Yaitu adalah derajat pengaman. Derajat pengaman itu sendiri tergantung pada kondisi lokasi pemasangan dan kondisi sekelilingnya. PHB yang harus dilengkapi adalah
antara lain dengan pengaman yang dapat mencegah terjadinya tegangan sentuh, benturan benda asing, air, dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan bahaya pada pengamanan. Berikutnya untuk pengertian tentang selungkup dari bahan penyekat. Untuk selungkup dari bahan penyekat adalah selungkup yang digunakan harus diberi proteksi atau pengaman terhadap korosi dan tegangan sentuh. Di lapangan atau di pasaran ditawarkan ada dua macam bahan selungkup, yaitu berbahan metal dan bahan penyekat, seperti polister dicampur dengan fiberglass ataupun bahan penyekat lainnya. Itu yang digunakan pada bahan selungkup dari bahan penyekat. Untuk D, permukaan selungkup logam. Nah, untuk permukaan selungkup logam, biasanya semua jenis konstruksi PHB, baik selungkup maupun struktur untuk pemasangan komponen yang terbuat dari logam diproteksi dengan finishing permukaan yang baik. Jadi selungkup PHB dicat menggunakan polister epoxy powder sehingga memiliki sifat mekanik yang baik. Jadi tidak akan mudah terhapus ataupun hilang catnya. Yang E yaitu tentang pemasangan. Pemasangan sendiri, dalam pemasangan PHB ada beberapa yang dapat dilakukan. PHB bisa dipasang di dekat dinding, biasanya bolak-balik antara dinding, belakangnya ada kawia meter, contohnya seperti itu. Seperti di lantai itu biasanya dalam bentuk lemari berkapasitas besar, sesuai bentuk ruangannya, kebutuhannya daya. Kalau semakin besar dayanya, dia menggunakan lemari atau box panel yang besar sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya yaitu menempel pada dinding, jadi cuma menempel, tidak tertanam pada dinding tembok. Yang D, digantung di langit-langit. Ya, digantung di langit-langit itu biasanya digunakan untuk industri yang besar, biasanya supaya lebih aman. Yang E yaitu pemasangan dirak, yaitu adalah berbagai macam bentuk pemasangan PHB. Berikutnya yaitu tentang F, bagian-bagian PHB. Ya, di sini ada beberapa macam bentuk bagian-bagian PHB. Ada bentuknya tetap, dapat dipindah-pindah, dan sistemnya laci. Ini adalah gambar bentuknya seperti ini, seperti di samping. Nah, ini termasuk di dalamnya, ini adalah ada bagian-bagian dalamnya PHB. Di sini ada MCB, kontaktor, NFB, dan lain sebagainya, termasuk pilot line dan lain sebagainya. Ini adalah untuk mengecek komponen-komponennya sesuai atau tidak di sini. Untuk bagian-bagian PHB. Bagian-bagian PHB, setiap PHB terdiri dari satu atau beberapa bagian. Untuk menampung beberapa komponen dari peralatan, itu adalah beberapa bagian PHB dibuat untuk memudahkan dalam perencanaan dan merancang bangunan. Pada pemasangan dengan sistem tetap atau fix, unit saluran keluar secara permanen dihubungkan ke rel melalui kabel atau menghantarkan rel. Itu adalah bagian-bagian dari PHB. Jika akan mengganti perlengkapan, maka perlu diisolasi untuk mengamankan supaya tidak terjadi hubung singkat atau terjadi bersinggungan dengan antar tegangan terhadap rel, kabel yang menuju ke motor dan kabel yang menuju kontrol, dan pengukuran yang dihubungkan secara langsung atau terminal harus diputus dulu. Jadi harus dimatikan dulu supaya aman. Berikutnya yaitu pemasangan PHB. Pemasangan PHB dengan sistem yang dapat dipindah-pindah. Nah, itu adalah fleksibel yang bisa dipindah-pindah sesuai kebutuhan dan tempatnya. Input atau masukan diperoleh dari sebuah kontak isolasi 3 fasa yang memberikan daya listrik dari rel ke perlengkapan menggunakan kontak tusuk 3 fasa atau 3 tegangan atau 3 pin. Itu biasanya ada. Kalau tidak 3 pin, biasanya ada yang 4 pin.
yaitu ada RST0, ada juga yang 5 pin RST0 dan ground. Itu tergantung dari kotak tusuknya. Nah, untuk materi ini sudah saya berikan. Berikutnya yaitu untuk merefresh dulu materi-materi yang tadi saya berikan. Saya ingin memberikan beberapa tugas untuk pertemuan kedua ini. Tugas pertama, sebutkan kekurangan dan kelebihan arus AC yang kamu ketahui. Jadi silahkan dicari tentang sebutkan kekurangan dan kelebihan arus AC supaya kalian sedikit mengingat tentang materi kelas 11 tentang arus AC. Dan yang kedua, sebutkan data-data untuk pemilihan PHP ya. Data-datanya apa saja yang dibutuhkan untuk memilih PHP. Tuh. Jadi harus diingat-ingat dan dicari. Yang ketiga, sebutkan jenis bahan panel listrik yang kamu ketahui. Ada berapa tadi sudah saya sebutkan materinya tadi. Tinggal kalian mencari. Silakan mencari dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dimasukkan di Google Classroom dan dikerjakan secara individu atau mandiri. Ya, jangan sampai lupa. Nah, untuk next kita yaitu perbedaan dari dua sistem pemasangan adalah sistem laci atau rak yang memiliki mudah dalam pelayanan. Nah, untuk sistem laci itu sendiri ada sesuai kebutuhannya, ada laci di bawah, di atas juga ada, atau rak itu sistemnya untuk pengaman. Pada panelnya menggunakan apa? Sistem laci atau rak supaya mudah dalam pelayanan ataupun penggunaannya. Dan keamanan operator lebih terjamin. Jadi keamanan dalam menjalankan ataupun mengendalikannya untuk sistemnya laci atau rak itu bisa lebih aman. Karena apa? Sistemnya tombolnya ada di luar atau di dalam laci itu tinggal ditarik, kita tombol apa saja sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Berikutnya, sistem ini baik untuk saluran masuk dan keluar yang menyambungannya menggunakan sistem kontak tusuk. Nah, ini tadi seperti yang saya sebutkan tadi, kontak tusuk itu ada beberapa macam. Ada yang 3 pin, ada yang 4 pin, ada yang 5 pin. Jadi jangan sampai bingung kalau yang model lama atau dulu adalah 3 pin, cuma ada R, S, dan T. Itu saja. Kalau sekarang banyak berbagai macam pin. Mulai dari RST itu yang pertama, yang kedua RST0 itu 4 pin, yang ketiga yaitu RST0 dan grounding itu 5 pin. Itu bisa didapat dari sesuai katalog kebutuhan dari alatnya, digunakannya seperti apa saja. Berikutnya, sehingga tidak perlu melepas kabel yang menuju ke motor atau ke beban lainnya. Dan pada sistem laci juga dilengkapi saklar pembatas. Nah, seperti tadi, saklar pembatas sudah saya sebutkan tadi. Saklar pembatas adalah seperti saklar pengaman. Nah, pengaman itu bisa menggunakan NFB, MCCB, MCB, dan lain sebagainya. Itu sebagai sistem pengaman. Berikutnya, pada rangkaian pengunci kumparan kontaktor berfungsi sebagai saklar interlock. Nah, ini menggunakan rangkaian kontaktor sebagai pengunci motor. Jika terjadi beban lebih atau loss kontak akan mengunci pada interlocknya mekanik untuk mencegah agar unit tidak dapat diaktifkan sebelum posisi dari unit telah tersambung sempurna. Jadi dia tidak akan berfungsi sebelum diperbaiki dulu. Itu harus dicek. Itu biasanya kalau terjadi seperti itu, lampu indikator menunjukkan warna kuning atau bisa juga menunjukkan warna merah. Tapi sesuai kebutuhan biasanya menggunakan warna kuning. Yaitu tentang C komponen PHP.
Komponen yang dipasang pada perlengkapan hubung bagi dan kendali BHP atau panel listrik harus dari jenis yang sesuai dengan syarat-syarat penggunaannya. Jadi harus sesuai syarat kegunaannya, itu sesuai kebutuhannya seperti tadi. BHP sesuai kebutuhannya bisa menggunakan model lemari, model laci, atau model kecil yang menempel pada dinding, atau menggunakan box resto juga bisa. Jadi sesuai kebutuhannya dan dengan syarat-syarat penggunaannya, sesuai kapasitas dayanya dan kemampuannya berapa. Selain itu, kemampuan komponen yang dipasang pada panel listrik harus sesuai dengan keperluan distribusi instalasi listrik. Jadi komponen dayanya berapa di situ. Nah, ini adalah contoh di dalam box panel. Nah, kalau box panelnya ukurannya besar seperti ini, biasanya ukuran seperti ini, komponennya banyak sesuai dengan kebutuhannya, akhirnya bisa terpenuhi. Tapi kalau box panelnya kecil dengan kebutuhan semakin banyak MCB-nya atau di dalamnya, tidak akan tercukupi tempatnya. Jadi sesuai kebutuhan saja, apa saja yang dibutuhkan. Next, untuk tentang komponen-komponen yang lazim digunakan pada panel listrik antara lain adalah 1. Saklar. Itu bisa diibaratkan sebagai saklar atau MCB atau ceklekan atau dan lain sebagainya, itu bisa diartikan sebagai saklar. Kenapa? Saklar adalah kegunaannya atau fungsinya yaitu sebagai penyambung dan pemutus arus ataupun tegangan. Ya, berikutnya yaitu tentang pengaman lebur. Pengaman lebur atau biasa disebut, kalian sebut, yaitu sekring atau patrun. Nah, ini contohnya seperti ini. Di samping ini adalah contoh patrun sekring model terbaru atau sekarang menggunakan seperti ini. Kalau yang dulu tidak ada tombolnya di tengah, tapi menggunakan kabel serabut di dalamnya. Jika terjadi hubung singkat, kabel serabut yang ada di dalamnya akan terputus. Nah, itu bisa diartikan seperti itu. Nah, untuk pengaman lebur dan pemutus arus adalah sebuah peralatan pemutus yang mana rangkaian akan diputus oleh meleburnya bagian tertentu sebagai hasil dari pemanasan internal. Internalnya di dalam akan terputus kabelnya, yang diakibatkan oleh mengalirnya arus pada alat tersebut. Jadi jika terjadi hubung singkat atau beban lebih pada di komponen di dalamnya atau kabel serabut di dalamnya akan terputus. Itu adalah sebagai patrun atau sekring lebur. Berikutnya yang kedua yaitu tentang instrumen ukur dan indikator. Ya, ini adalah contoh sebagai contoh untuk mengetahui instrumen, alat ukur dan indikator yang di box panel itu biasanya dipasang di luar. Contohnya seperti ini ada A, ini ada untuk mengetahui ampere, biasanya ada sebelahnya volt untuk mengetahui tegangannya berapa. Nah, ini kita untuk mengetahui beban pemakaian kita ada berapa. Setelah itu di bawahnya ada lampu indikator. Nah, lampu indikator adalah seperti ini. Lampu indikator ini sebagai indikator atau indikasi sebagai tegangan untuk mengetahui tegangan R, S, dan T-nya. Jadi supaya tahu untuk warna hijau biasanya R, untuk warna merah yaitu S, untuk warna kuning adalah tam. Ini adalah sebagai untuk mengetahui tegangan RST-nya. Yaitu saya ulangi lagi, untuk warna R adalah hijau, S-nya merah, T-nya adalah kuning. Jadi jangan sampai lupa, ini harus diingat-ingat karena materi ini sangat penting. Karena untuk mengetahui 3 fasa ada tegangan atau tidak, masuk dan tidaknya tegangan itu dilihat dari lampu indikator. Dan juga bisa diartikan lampu indikator pada siklingnya atau pengamannya putus, mati juga bisa. Nanti tidak mengetahui tapi tegangan tetap nyala itu juga bisa. Tapi kita bisa mengetes dari tegangan ampere maupun voltnya. Kalau ampere dan voltnya bergerak, berarti masih ada arus masuk. Tuh. Next, untuk penghantar rel. Penghantar rel atau biasa kalian sebut dengan rel omega, ini adalah sebagai
bantalan atau tempat MCB, NFB, kontaktor dan lain sebagainya yang masuk di dalamnya. Nah, untuk penghantar rel atau bantalan rel adalah sistem rel yang dipakai pada PHP induk. Ini biasanya dipakai juga untuk bisa menggunakan 4 rel atau 2 rel sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya kita pakai per rel itu pertegangan untuk mengamankan arus, atau 1 rel dipakai untuk RST juga bisa. Tapi kebanyakan sistem rel digunakan sesuai kebutuhannya. Ada yang 3 rel, ada yang 1 relnya lagi untuk penghantar nol atau pengaman menggunakan terminal sambungan. Ya, ini adalah sebagai contoh gambar bentuk rel omega supaya kalian ingat dan lupa. Dan ini adalah contoh pemasangannya menggunakan MCB seperti ini, bantalannya bentuknya seperti ini. Ini juga pada Boxlisto pun juga ada, supaya kalian juga mengetahui. Berikutnya yang keempat, yaitu tentang komponen gawai kendali. Komponen gawai kendali adalah komponen gawai kendali seperti tombol, saklar, lampu sinyal, dan saklar magnet dan kawat penghubung harus mempunyai kemampuan yang sesuai dengan penggunaannya. Jadi komponen gawainya harus sesuai dengan penggunaannya dan kemampuannya digunakan untuk apa saja. Berikutnya, komponen seperti tombol saklar kendali dan saklar pemilih harus mempunyai tanda atau indikator atau simbol atau warna yang memudahkan untuk operator melayani. Jadi tombol ini menyalakan apa supaya kalian tahu. Penghantar atau kabel yang digunakan untuk gawai kendali dalam PHP harus berukuran sekurang-kurangnya 1 mili atau kecuali di atas 1,5 juga boleh. Itu sesuai kebutuhan. Jika bebannya besar, lebih baik menggunakan kabel penghantar yang lebih besar lagi supaya lebih aman lagi. Kabel yang sudah terpasang dalam gawai kendali itu, proteksi sistem kendali harus terpisah dari proteksi lainnya. Jadi harus dipisahkan supaya kita mengetahui kabel ini menuju kendali kemana, kendali ke motor atau kendali ke penggerak lainnya, supaya kita mengetahui. Itulah kegunaan untuk mengetahui komponen gawai kendali. Berikutnya, yang kelima, yaitu terminal dan sepatu kabel. Nah, ini sebagai contoh untuk mengetahui terminal atau dan sepatu kabel. Ini adalah seperti ini. Ini adalah yang tengah ini. Ini adalah terminal sepatu kabel atau sepatu kabel. Ya. Gunanya untuk apa? Ya, ini untuk menyambungkan ke komponen seperti NFB. Ini harus menggunakan sepatu kabel supaya bisa bagus dan rapi. Komponennya masuk seperti ini supaya kita mengetahui. Jika kita tidak menggunakan sepatu kabel, ya seperti ini penggunaannya, cuma dalam kabel masuk ke MCB. Itu biasanya untuk yang sederhana. Kalau kita menggunakan panel, wajib menggunakan sepatu kabel. Karena apa? Sepatu kabel dalam jumlah banyak bisa dimasukkan dalam satu sepatu kabel dan disekul. Nah, itu termasuk sepatu kabel. Nah, untuk penjelasannya, terminal dan sepatu kabel. Pertama, untuk terminal harus terbuat dari tembaga atau logam, memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku. Jadi terminal itu harus terbuat dari tembaga atau logam. Kenapa harus terbuat dari tembaga atau logam? Karena terminal adalah untuk menghantarkan arus. Jadi harus terbuat dari logam maupun tembaga supaya dalam mengalirkan arus listrik baik, memenuhi persyaratan dan standar yang berlaku. Ya, jadi standarnya logam atau tembaga. Jangan sampai menggunakan aluminium, itu tidak sebagai penghantar, sebagai penyekat. Berikutnya, dudukanlah terminal harus terbuat dari bahan isolasi. Jadi terminal itu sampingnya harus terbuat dari bahan isolasi, terbuat dari plastik. Itu contohnya seperti itu. Dan tidak mudah pecah atau rusak oleh gaya mekanis ataupun termis.
dari pengantar yang disambung pada terminal tersebut. Jadi kemampuannya harus kuat, harus sudah teruji sesuai standarnya. Berikutnya, kemampuan terminal sekurang-kurangnya harus sama dengan kemampuan saklar dari sirkuit yang bersangkutan. Jadi sepatu kabel harus dibuat dari bahan yang sesuai dan kuat, dan ukurannya harus sesuai dengan kabel yang akan dipasang. Itu sesuai. Jadi kalau kabelnya ukuran 10 mili, kita harus membeli dengan sekun kabel dengan lubang 10 mili juga. Itu supaya kalian mengetahui setiap sekun kabel itu ukurannya sesuai kebutuhan kabelnya. Jika kabelnya 2,5 mili, ada banyak, tinggal dihitung banyaknya berapa, nanti bisa menggunakan sekun kabel seperti itu. Sepatu kabel yang dibuat dari bahan aluminium tidak boleh disambungkan dalam artian dengan kabel tembaga atau sebaliknya, kecuali dengan menggunakan bimetal. Pegangan kabel harus dapat memikul gaya berat, jadi beratnya harus kuat sekunnya itu. Jangan sampai kalau tidak kuat akhirnya patah pada sekunnya. Gaya tekan dan gaya tarik ditimbulkan oleh kabel yang akan dipasang, sehingga gaya-gaya tersebut tidak akan langsung dipikul oleh galon listrik yang lainnya. Ya, itu adalah tentang terminal dan sepatu kabel. Ya. Next, untuk berikutnya yaitu tentang pemasangan pelengkapan hubung bagi kendali, yaitu atau PHB, yaitu panel listrik yang diletakkan. Ini panel listriknya diletakkan pada tempat yang kering dan ventilasinya yang cukup, kecuali bila panel listrik telah dilindungi terhadap lembab. Jadi panelnya harus terlindung dari tempat lembab. Jangan sampai ada tempat lembab. Kenapa? Jika tempat lembab karena mengandung air bisa mengakibatkan hubung singkat. Karena airnya bisa masuk pada tegangan CP tersebut. Panel listrik mudah dilayani dan tidak terhalang. Jadi pada waktu kita melakukan pengoperasian panel listrik letaknya harus strategis dan mudah dilayani, tidak terhalang apapun ataupun tertutup oleh almari ataupun benda dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai contoh gambar pemasangan komponen listriknya pada panel. Berikutnya yaitu tentang contoh pemasangan panel listrik yang salah. Ya, contohnya seperti ini. Kita mau masuk di dalam ruangan yang ada pok panelnya, terhalang, ada benda-benda seperti ini, ada trim, ada kardus, ada kayu dan lain sebagainya, membuat kita aksesnya sulit masuk ke dalam. Nah, ini adalah contoh-contoh yang dilarang dan tidak boleh, karena kita untuk mengaksesnya sulit. Jadi untuk seperti ini harus diperbaiki. Untuk gambar berikutnya yaitu contoh kabel yang telah dihubungkan terminal kabel pada PHB. Ya, ini adalah contoh bentuk terminal kabel seperti tadi yang saya jelaskan. Contohnya seperti ini, terhubung pada kabel sesuai kegunaannya. Next, untuk berikutnya yaitu tentang gambar menunjukkan yang salah. Contoh pada rel pembagi yang terdapat pada PHB seperti ini. Ini adalah gambarnya salah, tidak sesuai. Berikutnya untuk gambar yang bawahnya itu PHB yang memiliki pengaman terpasang pada PHB seperti ditunjukkan pada gambar di samping ini adalah yang sudah benar, yang bagus. Jadi ada MCB, ada pengamannya masuk. Nah, untuk materi hari ini sudah selesai. Untuk berikutnya saya ingin mereview atau supaya kalian sedikit mengingat dengan saya berikan sedikit. Untuk latihan soal ini adalah yang latihan lanjutannya 1-3, berikutnya adalah 4-5. Untuk yang pertama atau yang keempat, sebutkan nama benda di samping ini ya. Nama bendanya apa? Jangan sampai lupa. Yang berikutnya yang kelima, sebutkan macam-macam bahan yang digunakan dari gambar tersamping terbuat dari apa saja. Nah, jadi tolong saya ingatkan sekali lagi, sebutkan nama benda di samping ini adalah. Itu yang keempat. Yang kelima, sebutkan macam-macam bahan yang digunakan dari gambar di samping terbuat dari apa saja. Ya, jangan lupa
untuk selalu mengerjakan tugas secara mandiri. Dan selamat mengerjakan tugas-tugas, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, silakan bertanya di Google Classroom. Cukup sekian materi dari saya. Nanti untuk pertemuan ketiga yaitu tentang instalasi tenaga fasa, masih tetap tentang instalasi tenaga 3 fasa, karena untuk yang kelas 12 adalah tentang 3 fasa. Cukup sekian dari saya materi ini. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi pelajaran hari ini mengenai instalasi tenaga listrik. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung program ini, dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi ini. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.